Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang cara mengetahui makharijul huruf. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan pada video sebelumnya, bahwa dulu saya sampaikan bagi setiap orang yang akan membaca Al-Quran, maka ada hak yang harus terpenuhi, yaitu pertama mengetahui makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua mengetahui sifatul huruf, yaitu keadaan atau tingkah huruf ketika huruf itu diucapkan. Yang ketiga mengetahui ahkamul huruf, hukum-hukum daripada huruf tersebut. Yang keempat adalah mengetahui ahkamul mad wal qasr, mengetahui bacaan yang harus dibaca panjang dan harus dibaca pendek. Dan yang terakhir adalah ahkamul ibtida wal waqfi. 5 hak tersebut harus diketahui oleh setiap orang Islam yang hendak membaca Al-Quran. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan cara mengetahui makharijul huruf. Dalam kaidah yang dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Mustafid, ini salah satu kitab yang membahas tata cara membaca Al-Quran, cara mengetahui makharijul huruf, mengetahui sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul ibtida wal qasr, ahkamul mad wal qasr, ahkamul ibtida wal waqfi. Di sini semuanya dibahas. Oleh karenanya sebelum kita membaca Al-Quran, maka wajib pertama kita harus mempelajari tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, karena Al-Quran sebagaimana saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil Qur'an asimun. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah wajib, sehingga barang siapa yang di dalam membaca Al-Quran tidak membaguskan bacaannya, artinya tidak menjaga kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka hukumnya adalah berdosa. Oleh karenanya penting sekali bagi kita umat Islam yang hendak membaca Al-Quran sebelumnya adalah mempelajari ilmu tajwid lah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang cara mengetahui makharijul huruf. Dalam kaidah disebutkan mahiyal qaidatu allati yu'rafu biha makhrajul huruf. Apakah ada kaidah yang bisa kita jadikan sebagai landasan hukum untuk mengetahui makhrajnya huruf? Tentu ada. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan, hiya antuskinal harfa aw tusyaddidahu wa tudkhila alaihi hamzatul wasli summa tuzhiya ilaihi fahaisu in qata'a sautu kana makhrajuhu. Jadi cara mengetahui makhrajnya huruf adalah dengan memberikan tanda sukun atau tasdid pada huruf yang akan kita ketahui makhrajnya. Kemudian sebelumnya kita beri hamzah wasol. Nah, apabila suara terhenti pada saat diucapkan, maka disitulah makhrajnya huruf tersebut. Sebagai contoh, kita akan mengetahui makhrajnya huruf ba misalkan. Makhrajnya ba dari mana? Maka kita beri tanda sukun atau tanda tasdid pada huruf ba. Sebelumnya kita beri hamzah wasol. Nah, ketika kita membaca dan berhenti pada bacaan tersebut, maka disitulah akan kita ketahui makhrajnya huruf ba. Contoh ab. Nah, dari mana makhrajnya huruf ba? Maka makhrajnya ba adalah keluar dari bibir dengan terkatup ba, seperti itu. Nah, adapun sifatnya dari huruf ba tersebut setidaknya ada 6 yang dijelaskan di dalam ulumut tajwid. Yang pertama infitah, artinya renggangnya lidah dari langit-langit, ya, ba. Nah, atau bersifat idlak, artinya bahwa huruf ba itu sangat mudah diucapkan. Itu sifatnya ba. Atau istifal, yaitu turunnya lidah dari langit-langit. Atau juga ba itu bersifat jahar, artinya tertahannya nafas saat mengucapkan ba.
ba, ba, ab, ab. Atau juga bersifat syiddah, artinya tertahannya suara saat mengucapkan. Atau yang terakhir bahwa sifat huruf ba adalah qalqalah, yaitu ketika dibaca sukun. Sebagai contoh ab. Itu berarti juga sudah masuk pada pembahasan tentang hukum dari huruf ba tersebut. Artinya bahwa huruf ba ketika dibaca sukun berarti namanya bacaan qalqalah itu dalam ilmu tajwid. Jadi cara mengetahui makhrajnya suatu huruf adalah dengan memberikan tanda sukun atau tasdid pada huruf tersebut sebelumnya diberi hamzah wasol. Sebagai contoh ab, ib, ub, seperti itu. Nah, itu cara mengetahui makharijul huruf ba. Ini untuk pertemuan pada video kali ini. Ini sangat penting sekali sehingga nanti ketika kita membaca Al-Quran tidak melakukan kesalahan, baik kesalahan yang bersifat jali maupun kesalahan yang bersifat khafi. Oleh karenanya pada video sebelumnya juga sudah saya sampaikan ada 3 syarat setidaknya seseorang itu boleh membaca Al-Quran. Pertama, harus pernah belajar dengan seorang guru secara musafahah. Musafahah itu kalau dalam pemaknaan Jawa itu adu lambe. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang murid itu ngaji dengan seorang guru. Apabila guru melafatkan atau mengajarkan, murid ini mengetahui persis bagaimana cara guru itu mengucapkan atau melafalkan huruf-huruf tersebut. Sehingga nanti ketika murid mengikuti atau menirukan pun, seorang guru juga bisa mengetahui persis bagaimana mimik atau bibir dari seorang murid ketika menirukan bacaan yang sudah dicontohkan oleh seorang guru. Dan itu pun tidak boleh sembarang guru, artinya adalah harus dengan seorang guru yang mutawatir, memiliki sanad atau silsilah keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu syarat yang pertama. Jadi tidak cukup mempelajari Al-Quran hanya melalui YouTube saja. Boleh melalui YouTube sebagai bahan tambahan. Yang pertama harus ngaji langsung dengan seorang guru secara musafahah. Itu syarat, tidak boleh dilanggar. Adapun yang kedua, syarat membaca Al-Quran adalah harus sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Harus sesuai. Artinya sehingga nanti ketika kita membaca tidak melakukan kesalahan baik yang bersifat jali maupun bersifat khafi, seperti itu. Sehingga harus sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Sebagai contoh ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah misalkan, siratal ladzina an'amta, ta. Nah, ta ini kan kembali kepada an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang bermakna yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. An'amta. Nah, seandainya an'amta harokat huruf ta fathahnya tadi ganti dengan doma, siratal ladzina an'amtu, maka ini sudah merubah makna, yaitu jalannya orang-orang yang aku beri nikmat. Maka di sini kesalahan membaca merubah harokat bisa juga merubah makna dari lafaz yang kita baca. Oleh karenanya syarat membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Adapun yang terakhir syaratnya adalah Al-Quran yang kita baca sesuai dengan khot Utsmani. Nah, disinilah pentingnya bahwa membaca Al-Quran kita harus ngaji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya, nanti membahas makhrajnya huruf ta sampai huruf yang terakhir. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf, ada kritik dan saran sangat-sangat saya harapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.